Menurut Dr. Jos Mahfud mengatakan bahwa mencoba untuk mengurangi pencemaran lingkungan tanpa mengurangi konsumerisme adalah seperti memerangi obat tanpa mengurangi kecanduannya. Maksudnya di sini adalah kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa mengontrol perilaku konsumtif yang masih tinggi, karena kita tidak bisa membatasi orang yang memiliki uang misalnya untuk membeli sesuatu, atau membatasi orang-orang yang berduit untuk membeli sesuatu. Ini adalah hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Di level pertama yaitu psikologikal atau kebutuhan fisiologi, di mana itu misalnya makan, tidur, yang fisiologi. Misalnya saja di level pertama, misalnya makanan. Pada makanan ini tetap akan mengeluarkan dampak kerusakan lingkungan, yaitu misalnya limbah plastik dari makanan-makanan yang telah kita beli. Ini kan akan merusak, misalnya karena kita membakar limbah plastik tersebut akan mencemari udara. Terus misalnya kita kalau misalnya buang di tanah akan mencemari tanah dan sebagainya. Yang kedua, di level kedua ini adalah safety atau kebutuhan akan keamanan kita. Misalnya kita membangun untuk amannya, kita membangun rumah agar kita tidak terkena secara langsung terik matahari, tidak dibasahi oleh air hujan, terhindar dari hewan-hewan liar atau hewan buas. Ini pun akan melakukan kerusakan lingkungan, yaitu pencemaran air. Maksudnya pencemaran air dari misalnya hasil-hasil bekas cucian atau yang tercampur dengan deterjen. Itu kan sangat berbahaya untuk air atau kualitas air pada tanah. Kemudian di level ketiga yaitu love atau belonging, atau kebutuhan akan kasih sayang. Di level ini misalnya kita contohkan seorang ayah yang memberikan mainan kepada bapaknya, seperti contoh yang sebelumnya. Dia akan memberikan kepada anaknya sebagai bentuk mainan kepada anaknya, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada anaknya. Akan tetapi di satu sisi mainan tersebut akan menjadi limbah plastik yang akan merusak lingkungan juga. Selanjutnya yaitu pada level keempat, esteem atau kebutuhan pengakuan atau penghargaan. Saya contohkan di sini yaitu misalnya kita diberi penghargaan dalam bentuk piagam. Terus piagamnya berbentuk misalnya piala. Otomatis kan piala tersebut lambat laun akan menjadi limbah plastik, misalnya sudah pecah atau sudah rusak, otomatis kita akan buang, sehingga akan mencemari lingkungan, merusak lingkungan juga. Kemudian di level terakhir yaitu self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Misalnya saya contohkan di sini adalah membeli barang-barang yang mewah. Jelaslah misalnya ini barang-barang mewah akan merusak lingkungan. Misalnya kita beli mobil mewah banyak, terus itu kan akan menyumbangkan polusi atau emisi, sehingga
meningkatkan pemanasan global. Misalnya saja kita membeli barang mewah, misalnya tas yang berbahan dari kulit buaya, itu kan akan merusak ekologi lingkungan juga. Jadi itulah contoh dari selain kita kita bisa menjaga lingkungan, di satu sisi kita juga masih memerlukan atau membutuhkan yang namanya sifat konsumtif. Misalnya saja contoh selanjutnya yaitu di timah dari Bangka Belitung yang digunakan untuk bahan cover gadget Samsung. Pertanyaannya yaitu bagaimana dengan kondisi lingkungan di Bangka Belitung? Apakah sejauh ini perusahaan Samsung telah bertanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan di sana, ataukah malah tidak? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Alat ukur ini menjadi penting dalam konteks untuk mengetahui apakah kegiatan konsumsi yang kita lakukan masih dalam batas daya dukung lingkungan atau sudah melewati. Dengan kata lain, masih dalam surplus atau sudah dalam defisit atau penurunan kualitas ekologi. Apakah ketika kita membeli atau mengkonsumsi barang tersebut itu masih dalam batas wajar ataukah sudah melebihi batas daya dukung lingkungan tersebut? Dalam ecological footprint secara sederhana dapat ditentukan dengan menelusuri berapa besarnya konsumsi sumber daya alam, baik produk ataupun jasa, serta sampah yang kita produksi, dan disertakan dengan area permukaan bumi yang produktif secara biologis dalam satuan luasan hektar atau HA. Kemudian kita masuk di sub selanjutnya, konsep jejak ekologi.